Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 asal dari Kota Palembang, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Mutia Afifa, selaku coach. Saya Nurul Sari dari SD 62 Palembang sebagai coachee. Saya Suryadi, SD 176 sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam Pak Suryadi. Tadi Bu Mutia sudah melakukan coachingnya ya Bu? Ya, alhamdulillah saya sudah melakukan coaching terhadap coachee saya Pak. Ya. Bagaimana menurut Bu Mutia menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kalau secara pribadi saya menilai diri saya sudah cukup baik di dalam coaching tadi Pak. Kira-kira apa yang membuat Ibu Mutia menilai demikian? Karena menurut hemat saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, kemudian juga mengidentifikasi, melakukan rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut, Pak. Iya, bagus Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Mutia? Siap. Tadi saya mengamati pada saat coaching supervisi Ibu Mutia melakukan dengan alur tirta. Itu sesuai dengan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Yang 5 mungkin saya beri yang kata capaian Ibu tadi 7 Bu ya. Iya Pak. Bagaimana pendapat Ibu untuk mendengar ini? Terima kasih Pak Suryadi. Kalau saya mendengar pendapat Pak Suryadi, saya merasa lega Pak, dan juga senang mengingat coaching supervisi ini sudah saya lakukan, saya usahakan sesuai dengan alur tirta Pak. Iya. Dari diskusi ini, apa yang sudah terbayang dari Bu Mutia lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area yang ingin Ibu tingkatkan? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dan juga lebih memahami lagi proses sehingga nantinya di dalam melakukan coaching itu bisa lebih baik lagi dalam membantu rekan-rekan guru lainnya Pak. Baik Bu Mutia, pengamatan hari ini akan saya catat ke dalam form supervisi akademik. Sebagai penutup, apa yang Ibu Mutia dapatkan dari proses observer hari ini? Pada proses ini sebagai seorang guru, saya harus bisa merefleksikan diri dan juga terutamanya mengembangkan diri secara profesional sebagai coach dengan teratur melakukan coaching, dan juga tak lupa saya akan melakukan evaluasi diri sehingga saya dapat terus belajar dan berkembang menjadi guru yang lebih profesional Pak. Oh begitu ya Bu. Oke, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya Bu Mutia. Siap. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suryadi sebelumnya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Mutia. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, tapi saya lagi agak pusing nih Bu. Lagi ada masalah. Kenapa Bu Nurul? Santai aja nih kita ngobrolnya ya. Jadi hari ini saya mau bincang-bincang memang sama Ibu Mutia. Kemarin kan sudah saya WA ya. Iya. Jadi mau ngobrol santai nih, mau berbagi tentang masalah yang saya hadapi Bu. Jadi saya ini lagi pusing nih mikirin kelas saya Bu ya, karena pada pelajaran matematika nilai anak murid saya itu beberapa banyak yang anjlok seperti itu Bu. Nilainya tidak memenuhi KKM. Oke, kita jadikan kesempatan ini untuk ngobrol Bu Nurul ya. Kembali juga kita sama-sama sharing. Jadi cara ngobrol kita hari ini apa ini kira-kira Bu Nurul? Ya seperti yang saya bilang tadi Bu, saya ingin berbagi ya permasalahan ini. Jadi mungkin lewat kita bincang-bincang santai ini bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, gitu, insya Allah Bu ya. Ya insya Allah kita akan menemukan solusi. Kita coba gali sama-sama. Pertanyaan saya nih yang pertama untuk Bu Nurul nih, apa yang ingin Ibu capai nih sebagai guru dalam meningkatkan prestasi akademik murid-murid Ibu di tahun ajaran ini? Jadi saya ingin meningkatkan nilai matematikanya ya Bu ya. Iya. Dari yang rata-ratanya 70 ini Bu. Iya. Karena banyak rata-rata murid saya ini nilainya 70, bisa nanti ditingkatkan menjadi 80 ya Bu ya. Amin. Oke. Tujuan yang smart Bu. Iya. Oke, kita gali lebih dalam lagi ya. Oke. Jadi kesempatan ini saya akan bertanya lagi. Jadi bagaimana nih, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang menurut Ibu? Kalau sekarang nih ya, mungkin kalau dari diri saya sendiri, mungkin saya akan mengikuti beberapa pelatihan Bu ya, tentang
penerapan metode belajar matematika, bisa lewat pelatihan-pelatihan online. Jadi mungkin saya nanti akan cari-cari nih info-info tentang pelatihan-pelatihan online yang menerapkan beberapa metode pengajaran yang menarik untuk pelajaran matematika gitu Bu. Oke. Kalau saya buat skala nih dari 1 sampai 0, menurut Bu Nurul posisi Bu Nurul sekarang ini di posisi apa sih? Kalau untuk sekarang nih mungkin masih di 6 Bu, kayaknya ya Bu ya, masih butuh banyak perbaikan kayaknya. Iya, jadi nggak apa-apa, ya, itu kan menilai diri kita sendiri ya. Tapi dari sini juga kita akan menjadi cambukan untuk meningkatkan kompetensi kita kelak nantinya. Oke, untuk yang berikutnya nih, menurut Bu Nurul nih, kekuatan apa di dalam hati, di dalam diri Bu Nurul untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau mau boleh jujur Bu ya, kalau pada dasarnya saya ini orang yang bersemangat dan suka sekali mempelajari hal-hal baru. Nah, tapi untuk masalah saya kali ini, saya itu masih ada kekurangan pada kompetensi penerapan metode belajar matematika yang menarik. Jadi sepertinya pada aspek itu saya ingin belajar lebih banyak, mengolah informasi dan menerapkannya untuk kelas saya, sehingga nantinya mungkin bisa diharapkan bisa nih menaikkan nilai-nilai murid saya tadi Bu. Oke. Jadi apa yang menurut Ibu menjadi faktor utama dalam mempengaruhi prestasi murid-murid Ibu di kelas, terutama untuk pelajaran matematika tadi, Bu? Oke. Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi sih mungkin matematika itu masih bisa dikatakan pelajaran yang menakutkan Bu ya bagi para siswa ya. Jadi kadang mereka tuh minatnya untuk belajar matematika tuh masih kurang. Dan kemudian dari diri saya sendiri juga mungkin saya kurang juga menerapkan beberapa metode yang menarik nih, yang menarik minat siswa saya untuk mempelajari matematika. Terus ada juga beberapa materi yang mungkin sulit untuk dipahami dan sulit untuk diajarkan kepada siswa seperti itu Bu. Iya betul sih, saya sependapat dengan Ibu. Karena memang matematika ini salah satu pelajaran yang jadi momok ya untuk siswa kita. Oke, tapi dari hal itu saya yakin Ibu memiliki sumber daya dalam diri Ibu. Nah, menurut Ibu nih, apa sumber daya yang dapat membantu Bu Nurul dalam mengatasi hambatan yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin kalau berbicara tentang sumber daya, mungkin tadi Bu ya yang seperti pelatihan-pelatihan, dan mungkin juga harusnya saya itu menerapkan beberapa metode ajar yang menarik, kemudian bisa menggunakan media-media yang menarik juga seperti video, dan juga saya harusnya bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah seperti proyektor, laptop dan sebagainya. Betul. Iya Bu. Oke, jadi kalau dari yang sudah kita paparkan tadi, yang Ibu paparkan tadi, apa kira-kira solusinya dari hal tersebut, Bu? Kalau solusi nih, nah saya sepertinya baru ingat Bu. Iya. Kemarin saya pernah ikut pelatihan tentang belajar matematika tapi seperti permainan, yaitu apa ya kalau nggak salah pos berangkai dalam matematika. Iya. Nah sepertinya itu bakal cocok kalau diterapkan pada materi yang akan saya ajarkan nanti, yaitu tentang pengolahan data sepertinya Bu. Mungkin itu akan cocok ya. Oke, menarik ya Bu ya. Jadi menggabungkan permainan dengan pembelajaran. Oke. Nah sekarang nih kita masuk ke rencana nih. Jadi kapan nih rencana Ibu? Rencananya saya akan menerapkan tadi permainan pos berangkai tadi. Mungkin saya akan mempersiapkannya dalam minggu ini, saya akan mempelajari secara detail, dan mungkin minggu depan saya sudah bisa menerapkannya di kelas sepertinya Bu. Oke. Untuk strateginya bagaimana Bu Nurul? Ya seperti saya tadi bilang ya Bu ya, saya pelajari secara detail, saya pahami di mana kelebihannya, di mana kekurangannya, dan apakah cocok dengan gaya belajar murid saya seperti itu. Dan agar nanti pas penerapannya tidak terjadi miskonsepsi di kelas ya. Dan saya harapkan juga ketika diterapkan mampu menarik minat siswa saya untuk belajar matematika. Untuk jangka waktunya tadi kan sudah disampaikan seminggu lagi, tapi bagaimana penekanannya? Ya mungkin ketika saya sudah pelajari ya, saya harapkan nanti saya sudah paham Bu selama seminggu ini ya. Saya sudah paham, dan media-media yang diperlukan juga bisa saya siapkan selama minggu ini, dan nanti di minggu depannya sudah bisa saya terapkan seperti itu Bu. Oke, menarik, dan jujur saya tunggu sekali cerita dari Bu Nurul nanti. Ya Bu, nanti kalau sudah saya terapkan saya bakal sharing sama Ibu Mutia. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang tolak ukur keberhasilan rencana Ibu. Nah, kira-kira apa nih ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu paparkan tadi? Ya, mungkin yang seperti saya harapkan tadi Bu ya, nilainya dari yang rata-rata 70 bisa meningkat menjadi 80 bahkan lebih ya. Kita harapkan mungkin lebih dari 80. Nah, oke. Tapi kan
ada ukurannya ya kalau kita untuk mengukur nilai anak itu dari mengalami peningkatan. Nah, bagaimana Ibu mengukur kemajuan murid-murid Ibu dalam mencapai target tadi? Oh, biasanya saya melakukan tes formatif dan sumatif secara berkala, Bu. Jadi tes-tes tersebut adalah untuk menganalisis hasil tes dan mencari kelemahan dan kekuatan dari murid-murid saya. Oke. Nah, bagaimana cara Ibu mengantisipasi hambatan yang Ibu sebutkan sebelumnya di atas tadi? Iya. Jadi hambatan-hambatan tadi bisa saya tangani dengan mempelajari materi yang baru, metode yang baru, yang permainan pas berangkai tadi. Saya harus bisa juga memanfaatkan sumber daya yang disediakan sekolah, sarana dan prasarana ya. Dan juga saya mampu menjadikan diri saya untuk terus bersemangat mengikuti pelatihan-pelatihan biar nanti kedepannya saya menjadi guru yang lebih profesional lagi, Bu. Amin. Amin. Oke, sangat menarik Bu ya. Oke, sekarang saya ingin bertanya nih tentang komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu. Bagaimana kira-kira? Tentunya hal baik yang akan saya kerjakan tuh tentunya sudah harusnya bisa saya komitmen dan saya bisa menjaga konsistensinya, Bu ya. Iya. Jadi saya akan tekankan kepada diri saya sendiri dulu, Bu. Betul. Untuk menjadi lebih baik ke depannya agar bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi murid saya dan bagi rekan sejawat saya. Oke Bu Nurul, saya yakin Bu Nurul itu mampu mencapai tujuan yang Ibu harapkan, terutamanya jika Ibu komitmen dan juga konsisten dalam melakukan usaha yang Ibu sampaikan tadi. Dan saya selaku rekan sejawat akan senantiasa mendukung Ibu dalam mencapai proses yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih banyak Bu Mutia ya. Saya bisa sharing nih sama Bu Mutia jadi agak lega sedikit. Iya, oke. Nah, kira-kira nih setelah kita coaching kali ini, bagaimana nih tindak lanjut dari sesi ini, Bu? Tentunya tindak lanjutnya saya akan mempelajarinya dengan segera, menyiapkannya dan dengan rencana saya yang 1 minggu tadi bisa terlaksana dengan baik. Dan ketika sudah saya terapkan nanti hasilnya akan saya sharing lagi kepada Ibu Mutia. Oke, saya tidak sabar Bu menunggu berita baiknya. Semangat Ibu Amin. ya. Semangat. Oke, tapi kalau menurut hemat saya sih kalau dari perbincangan ini saya tidak memberikan solusi, malah sebenarnya Ibu yang mendapatkan solusi dari permasalahan ini sendiri. Saya di sini sebagai coach hanya mengarahkan saja. Oke, semangat Bu. Semangat Bu Nurul dan semoga sukses. Terima kasih juga Bu Mutia ya. Iya, sama-sama, Lewat Bu. sharing ini ternyata saya bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang saya, Bu. Betul sekali. Sama-sama kita kolaborasi Bu ya. Siap-siap Bu. Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam Pak Suryadi. Tadi Bu Mutia sudah melakukan coachingnya ya Bu? Iya, alhamdulillah saya sudah melakukan coaching terhadap coach saya Pak. Ya. Bagaimana menurut Bu Mutia menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kalau secara pribadi saya menilai diri saya sudah cukup baik di dalam mengcoaching tadi Pak. Kira-kira apa yang membuat Ibu Mutia menilai demikian? Karena menurut hemat saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, kemudian juga mengidentifikasi, melakukan rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut, Oh Pak. iya, bagus Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Mutia? Siap. Tadi saya mengamati pada saat coaching supervisi Ibu Mutia melakukan dengan alur tirta. Itu sesuai dengan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Yang 5 mungkin saya beri yang capaian Ibu tadi 7 Bu ya. Iya, Pak. Bagaimana pendapat Ibu untuk mendengar ini? Terima kasih Pak Suryadi. Kalau saya mendengar pendapat Pak Suryadi, saya merasa lega Pak, dan juga senang mengingat coaching supervisi ini sudah saya lakukan, saya usahakan sesuai dengan alur tirta Pak. Iya. Dari diskusi ini apa yang sudah terbayang dari Bu Mutia lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area yang ingin Ibu tingkatkan? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dan juga lebih memahami lagi proses
sehingga nantinya di dalam melakukan coaching itu bisa lebih baik lagi dalam membantu rekan-rekan guru lainnya, Pak. Baik Bu Mutia, pengamatan hari ini akan saya catat ke dalam form supervisi akademik. Sebagai penutup, apa yang Ibu Mutia dapatkan dari proses observer hari ini? Pada proses ini sebagai seorang guru, saya harus bisa merefleksikan diri dan juga terutamanya mengembangkan diri secara profesional sebagai coach dengan teratur melakukan coaching, dan juga tak lupa saya akan melakukan evaluasi diri sehingga saya dapat terus belajar dan berkembang menjadi guru yang lebih profesional, Pak. Oh begitu ya Bu. Oke, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya Bu Mutia. Siap, Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Syadi Ya, sebelumnya. sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kota Palembang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Saya Suryadi SDN 176 sebagai coach. Saya Liana Lurita dari SMA 17 Palembang sebagai coaching. Saya Fitra Sayada dari SMK Negeri 4 Palembang sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Suryadi? Alhamdulillah baik Bu. Ya. Pak Suryadi, saya dengar hari ini mau melakukan coaching ya Pak Suryadi. Iya Bu. Baik, sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, begini ya Pak, saya kali ini akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, saya mau melihat apakah Pak Suryadi memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Suryadi. Dan jangan lupa ya Pak, waktu melakukan pertanyaan harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi begini Pak Suryadi, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak. Jadi pertanyaan pertama yaitu bagaimana atau apa yang Bapak lakukan untuk mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke. Bagian mana yang nanti Pak Suryadi ingin diamati? Saya ingin diamati bagaimana cara saya untuk mendorong coaching dalam mengembangkan potensinya. Oke, kemudian bagaimana penilaian Pak Suryadi sendiri terhadap apa yang akan dikembangkannya? Saya menilai diri saya mampu untuk mengembangkan serta mendorong seseorang dalam mengembangkan potensinya ada pada dirinya Bu. Oke, sebenarnya jadi apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak Suryadi? Harapan saya ingin coach saya ingin menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, bagus sekali. Jadi tujuan Pak Suryadi melakukan coaching ini agar coachnya dapat menemukan solusinya ya Pak ya. Iya. Baik ya Pak Suryadi, kalau begitu sekian dulu observasi kita kali ini. Saya akan melihat dan menilai nanti setelah Pak Suryadi melakukan coaching. Jadi silakan Pak Suryadi melakukan coachingnya dulu. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama Pak. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Fitra? Waalaikumsalam Pak, kabar baik. Alhamdulillah baik Pak. Baiklah Bapak Fitra, saya dengar ada yang ingin disampaikan dan diceritakan Pak. Iya Pak Sur. Jadi saya ingin sampaikan sesuatu dengan Bapak. Oke, baiklah, silakan Pak. Begini Pak, terkait beberapa siswa yang sering berperilaku tidak disiplin Pak. Jadi contohnya seperti berbicara saat guru menjelaskan
atau tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, saya merasa sulit untuk mengatasi hal ini tanpa melakukan hukuman. Gitu Pak. Oke, baiklah. Ya, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan dari Bapak adalah perilaku tidak disiplin siswa ya Pak? Iya Pak, benar Pak. Dan tantangan dalam menerapkan disiplin tanpa hukuman begitu? Iya Pak, benar Pak. Jadi benar apa yang sudah Bapak katakan, itu sebagai tantangan bagi saya Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Pak Fitra dapatkan? Jadi yang saya harapkan dari percakapan ataupun coaching ini, saya ingin menetapkan aturan kelas bersama-sama dengan siswa. Jadi sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab Pak terhadap aturan tersebut. Selain itu, saya bisa memberikan pujian dan penghargaan untuk perilaku positif yang mereka tunjukkan. Jadi Pak Fitra ini ingin membuat sebuah aturan ya? Iya. Gunanya untuk menetapkan siswa ya Pak ya? Oke, jadi Pak Fitra harapkan adalah perubahan. Kira-kira apa perubahan yang Bapak Fitra ingin lihat atau ingin dapatkan? Jadi yang jelas saya ingin adanya perubahan. Bagaimana jika saya juga menerapkan teknik seperti itu? Mungkin mulai dari refleksi diri, terus juga bisa membuat diskusi kelompok untuk membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka, Pak. Dari yang Bapak sampaikan tadi, Bapak menerapkan model teknik refleksi dan diskusi kelompok ya? Iya. Kira-kira di sekolah Bapak ada berapa level seperti 1 sampai 10 kira-kira berapa? Sepertinya kalau di sekolah kami, kalau diukur dengan angka, sekolah kami berada di level 5 Pak. Karena masalahnya di sekolah kami masih banyak guru-guru senior Pak. Jadi untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini saya rasa masih di level 5 Pak. Oke, jadi Pak Fitra pilih ke level 5 Pak ya? Iya Pak. Jadi kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa ini bisa ditingkatkan terlebihnya? Terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah. Jadi mungkin setelah melakukan hal tersebut mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 Pak ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan senior. Jadi mungkin dari level 5 bisa ke level 7. Masih mungkin dilakukan perubahan seperti itu Pak. Oh ya, ya. Jadi kalau perubahan level 5 ke level 7 ya Iya. Pak Fitra, kira-kira usaha apa nih yang akan Pak Fitra lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Nah itu dia Pak. Jadi sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya Pak. Apa rencana tindakan yang bisa saya perbuat? Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau bisa jadi lagi seperti pendampingan individu antara saya dengan murid yang bermasalah secara face to face gitu Pak. Oke, untuk mendorong mentoring ya tadi Pak ya. Ya. Akankah rencana mentoring atau pendampingan kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin yang Pak Fitra terapkan? Misalkan murid yang bermasalah itu tidak nyaman gitu dengan penyampaiannya. Juga ya. Jadi mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah atau dengan wakil kesiswaan Pak. Bertujuan untuk membuat semacam sosialisasi khusus untuk murid yang bermasalah. Yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam hal penyelesaian masalah dengan murid yang bermasalah Pak. Berarti Pak Fitra sudah ada rencana tentang monitoring pendampingan atau kegiatan sosialisasi. Nah, dari kedua ini, kira-kira Pak Fitra saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasi itu yang mana Pak? Kalau dari dua pilihan tersebut, sepertinya
yang mentoring Pak, karena bagi saya kalau pelatihan atau sosialisasi perlu dipersiapkan waktu yang matang, karena sosialisasi tersebut tidak sebentar Pak, kemudian juga mungkin nanti memakai biaya, juga harus mencari narasumber yang kompeten di bidang apa, perlakuan dengan murid yang bermasalah Pak. Jadi mungkin mentoring adalah hal yang tepat bagi saya untuk dilakukan pertama kali. Oke, jadi mentoring ya Pak. Kira-kira mentoring yang dilakukan Pak Fitra ini akan memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja? Atau bagaimana Pak? Untuk bantuan, saya nanti mungkin minta bantuan kepada teman-teman guru yang memahami atau ahli di bidang BK atau bimbingan konseling, atau yang sudah pernah atau juga berpengalaman menghadapi murid yang bermasalah Pak. Oke, berarti Pak Fitra pengen melakukan monitoring ini dengan cara berkolaborasi dengan guru BK Pak ya? Iya Pak. Atau dengan rekan-rekan sejawat yang lainnya ya. Kira-kira kapan Pak Fitra mau direalisasikan monitoring itu? Jadi kalau rencana saya insya Allah secepatnya Pak, rencana saya minggu depan sih insya Allah akan saya lakukan, dan saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan dan juga berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya untuk mencoba kegiatan mentoring tersebut Pak. Oke, baik sekali ya Pak Fitra. Kira-kira Pak Fitra dari percakapan kita hari ini apa sih yang Pak Fitra dapatkan? Dari percakapan kita sekarang Pak, saya mendapat gambaran bagaimana cara terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan guru yang lain, guru yang memiliki ahli di bidangnya seperti guru BK Pak. Alhamdulillah. Jadi Pak Fitra sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan di sekolah Bapak ya. Saya akan tunggu nanti kabar-kabarnya Pak setelah melakukan mentoring nanti ya Pak ya. Iya Pak. Dan mendengar cerita-cerita yang lain dari percakapan ini Pak. Baik Pak, terima kasih banyak sudah bisa meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya Pak ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya nanti akan lakukan itu bisa bermanfaat dan juga menjadi tonggak perubahan di sekolah saya Pak. Ya, sama-sama Pak Fitra. Mungkin lain kali kalau ada ingin diceritakan langsung hubungi saya Pak ya. Oke siap Pak, terima kasih Pak. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan Pak ya. Terima kasih Pak. Nah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Suryadi. Waalaikumsalam Bu Lia. Tadi sudah melakukan coaching ya Pak Suryadi ya? Iya Bu, alhamdulillah. Oke, lancar tadi Pak. Alhamdulillah lancar Bu. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Pak? Saya menilai diri saya sendiri sudah baik Bu dalam melakukan coaching tadi. Oh, sudah cukup baik ya Pak ya. Apa yang membuat Pak Suryadi bisa memberikan penilaian seperti itu Pak? Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuannya, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching Bu untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oh ya, itu berdasarkan penilaian Pak Suryadi Iya, sendiri Bu. ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Suryadi? Silakan Bu. Ya, tadi saya mengamati pada saat coaching supervisi itu Bapak memang sudah melakukan alur kita itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Bagaimana rasanya Bapak mendengar hasil pengamatan saya ini? Saya sangat senang sekali Bu mendengar apa yang sudah disampaikan Ibu tadi, bahwasanya saya sudah baik Bu ya, sudah mengikuti alur tirta sesuai dengan alur tirtanya Bu. Oke, jadi dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang oleh Pak Suryadi lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area yang ingin Bapak tingkatkan? Kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi sehingga dapat membantu rekan-rekan guru lainnya Bu. Oke, baik Pak Suryadi, hasil pengamatan
kali ini akan saya catat ke dalam form supervisi akademik ya Pak. Ya, Bu. Sebagai penutup, apa yang Bapak dapatkan dari proses observasi ini? Pada proses ini sebagai seorang guru saya sudah mampu untuk merefleksi diri saya dan bisa mengembangkan diri sebagai profesional, sebagai coach, Bu. Dengan secara teratur melakukan coaching dan mengevaluasi diri sendiri, saya dapat terus belajar dan berkembang sebagai seorang guru yang profesional. Oke, bagus sekali kalau gitu Pak Surya. Semoga kedepannya Bapak bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Iya, Bu. Baik Pak Suryadi, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Pak. Saya tutup Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kota Palembang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Nurul Sari dari SD 62 Palembang sebagai coach. Saya Suryadi SDN 176 sebagai coachee. Bersama saya Pitra Soeda dari SMK Negeri 4 Palembang sebagai observer. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Pitra. Oh ya Bu Nurul, terima kasih ya sudah hadir. Sebelum melakukan coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu Nurul. Ya. Nah, untuk coaching kita kali ini yang saya akan amati dan nilai sesuai dengan wujud penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bu Nurul memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching. Nah, untuk pertanyaan pertama yang saya tanyakan kepada Bu Nurul itu, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu kira-kira? Oke, baik Pak Pitra. Jadi pada sesi coaching pada hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, baik sekali Bu ya. Terus untuk langkah berikutnya, bagaimana yang nanti Bu Nurul ingin untuk saya amati? Oke, jadi di sini Bapak Pitra sebagai observer ya, tentunya saya ingin diamati bagaimana nanti cara saya untuk mengarahkan coach saya agar bisa mengembangkan potensi dalam dirinya, Pak. Oh, baik sekali Bu ya. Nah, untuk berikutnya bagian penilaian Bu. Kira-kira bagaimana penilaian Ibu Nurul sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Oke, jadi nanti saya akan menilai diri saya itu apakah mampu atau tidak saya itu untuk mengembangkan dan mendorong coach saya nanti untuk mampu menggali potensi dalam dirinya sehingga menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan yang dihadapi, Pak. Oh ya benar Bu. Karena memang coach itu harus menggali potensi dari coachnya Bu ya. Nah, kemudian untuk harapan Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini kira-kira? Oke, tentunya untuk harapan yang ingin saya laksanakan atau saya harapkan itu nanti pada sesi coaching, setelah sesi coaching itu coachnya mampu mengembangkan potensi dalam dirinya, menemukan perspektif baru, menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi, Pak. Oh ya, baik sekali Bu. Demikian dulu mungkin Bu ya untuk observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachnya nanti. Iya, baik Pak. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Pitra. Oke, assalamualaikum Pak Sur. Waalaikumsalam Bu Nurul. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, kemarin Pak Suryadi bilang mau berbincang-bincang dengan saya ya. Iya Bu. Kenapa Pak? Apakah ada masalah? Saya ada masalah Bu. Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi yang lebih efektif. Oke, baik ya. Jadi kita akan melakukan sesi coaching ya hari ini Pak ya. Semoga sesi coaching pada hari ini bisa menjadi ruang kita untuk berkolaborasi, mencari jalan keluar bersama ya tentang permasalahan Pak yang dihadapi oleh Pak Suryadi. Oke, kita lanjut. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam pada hari ini Pak? Ada Bu. Tapi mungkin
nanti di akhir sesi saja, Bu. Oke, baik. Jadi kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya, Pak Iya. ya. Nah, yang ingin saya tanyakan apa yang tujuan yang ingin Bapak Suryadi capai pada sesi coaching di hari ini? Tujuan yang ingin saya capai, Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya, Bu, di depan umum, Bu. Oke, tentang presentasi ya. Oke, berarti ini berkaitan dengan public speaking ya. Oke, baik. Nah, apa definisi tujuan akhir yang ingin Bapak Suryadi capai? Saya ingin bisa presentasi secara percaya diri, Bu, dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya, Bu. Oke, baik. Nah, di sini nih yang ingin saya tanyakan, apakah ukuran keberhasilan yang Bapak Suryadi inginkan dari sesi coaching pada hari ini? Saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback positif dari yang audiens saya, Bu. Oke, jadi semoga nantinya kita akan menemukan ya jalan keluarnya dari permasalahan ini. Baik, kita lanjut pada tahap identifikasi nih. Apa yang membuat Bapak Suryadi merasa kesulitan nih dalam melakukan presentasi? Kesulitan saya merasa gugup dan sering lupa kata-kata presentasinya. Oh, sering gugup ya dan merasa dan lupa dengan kata-katanya. Bisa Bapak Suryadi ceritakan lebih lanjut bagaimana dan kapan perasaan itu muncul? Kadang-kala rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens membuat saya gugup. Terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang lebih sempurna. Oke, baik, saya sudah menangkap nih kemana arah pembicaraan Pak Suryadi. Nah, bagaimana Bapak Suryadi menghadapi situasi tersebut? Cara saya menghadapi situasi tersebut, Bu, mungkin dengan cara bimbingan ini, Bu, saya bertanya-tanya, membuat saya merenung apa yang kekurangan saya, Bu, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung, Bu. Oke, baiklah, semoga dalam sesi coaching kita pada hari ini kita menemukan solusi ya. Dan apakah ada hal yang lain yang ingin Bapak Suryadi ditambahkan? Saya hanya ingin merasakan lebih percaya diri dan tampil saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya, Bu. Oke, baik. Nah, kita berangkat dari hambatan-hambatan tadi, Pak ya. Kita bisa merancang rencana aksi nih. Nah, apakah Bapak Suryadi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang ingin Bapak Suryadi capai, yaitu presentasi yang baik di depan umum seperti itu, Pak? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, Bu, merancangnya lebih menarik, berlatih presentasi di cermin untuk menghilangkan rasa gugup saya. Kemudian mencari teman tutor sebaya mungkin yang bisa menilai cara presentasi saya nanti, Bu. Oke, luar biasa sekali Pak Surya. Apakah di sini ada prioritas yang Bapak Suryadi miliki dalam rencana aksi kali ini? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih. Oke. Berlatih presentasi di depan cermin tadi, Bu. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup tadi. Oke, benar sekali ya. Tidak boleh benar. Oke, luar biasa sekali rencananya Pak Surya. Memang latihan itu bisa membuat kita menjadi lebih baik ya, terutama dalam public speaking seperti ini. Nah, apa strategi yang Bapak Surya digunakan untuk mencapai tujuan presentasi yang baik tadi? Saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, Bu. Mempersiapkan slide presentasi yang menarik dan berlatih presentasi, Bu. Secara fokus dan intonasi, baik itu untuk intonasi maupun gerak tubuh, Bu. Saya juga berencana untuk meminta saran dari teman-teman di sekitar saya, Bu. Oke, langkah-langkah yang luar biasa ya. Rencana aksi yang terstruktur, terus fokus pada detail, memperbanyak latihan. Sangat bagus. Nah, bagaimana Bapak Suryadi melihat tindak lanjut dari rencana aksi tersebut? Tindak lanjut yang saya lakukan, Bu, dengan rencana yang baik tadi, Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, menyiapkan presentasi yang menarik ya, sehingga yang melihat atau mendengar itu merespon atau menerima apa yang saya sampaikan itu.
Oke, baik. Dalam sebuah rencana aksi tentunya kita ingin hal ini terus berlanjut ya Pak ya. Iya. Sesuatu yang baik tentunya ingin berlanjut dan dipupuk dengan komitmen. Nah di sini apakah komitmen Bapak Suryadi terhadap rencana aksi yang akan Bapak Suryadi lakukan? Saya akan berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi tadi Bu, berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor Bu. Oke, nah di sini siapa dan apa yang dapat membantu Pak Suryadi untuk menjaga komitmen tersebut? Saya akan meminta bantuan teman, mentor, termasuk ibu sebagai coach kami ya, saya untuk memberikan feedback atau membantu saya dalam berlatih presentasi. Oke, bagus sekali Pak Surya. Ini coaching yang sangat ini ya di antara kita berdua nih. Ternyata sudah ada ide-ide nih yang cemerlang yang keluar ya Pak ya. Nah, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching pada hari ini Pak? Saya akan terus berlatih presentasi dan mencari materi-materi yang berkaitan dengan apa yang akan dipresentasikan nanti Bu. Kemudian minta saran dari teman atau mentor, terus meningkatkan prestasi saya Bu. Oke, baik Pak Sur. Jadi dengan latihan, dengan menjaga komitmen, mengembangkan diri, yaitu langkah-langkah dan penjagaan konsistensi yang luar biasa Pak ya. Sebenarnya dari sesi coaching kita kali ini yang menemukan solusi itu ternyata Bapak Suryadi sendiri loh. Jadi di sini saya hanya mengerahkan dan ternyata Bapak Suryadi mengeluarkan potensi Bapak sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahan Bapak pada hari ini. Bagaimana tanggapan Bapak tentang sesi coaching kita ini? Tanggapan saya Bu, saya semakin tenang, mulai timbul percaya diri saya Bu untuk presentasi nanti. Oke, luar biasa ya. Baik, saya cukupkan ya sepertinya coaching kita pada hari ini. Semoga nanti Bapak Suryadi dan kita semua, jika ada permasalahan kita bisa saling sharing dan mencari solusi bersama ya Pak ya. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Fitra. Iya Bu, tadi kan saya sudah melakukan pengamatan Ya. apa yang sudah Ibu Nurul lakukan. Kira-kira bagaimana Ibu Nurul menilai sendiri performa dari kompetensi apa yang sudah Ibu Nurul lakukan? Oke, kalau untuk coaching yang tadi saya laksanakan bersama Pak Suryadi Pak ya, Iya. saya menilai diri saya itu sudah lumayan cukup baik ya Pak dalam sesi coaching tadi, karena saya sudah menunjukkan beberapa aspek yang harus ditonjolkan dalam sesi coaching. Oh iya baik. Terus untuk apa yang sudah Ibu katakan barusan tadi, kira-kira bagaimana Ibu bisa menilai sendiri atas apa yang sudah Ibu capai dari perkataan Ibu tadi? Oke, tentunya tadi dari awal yang sudah saya sampaikan, saya ingin menonjolkan beberapa aspek, yaitu mendengarkan secara aktif dan juga pertanyaan berbobot itu sudah saya laksanakan ya Pak ya. Oh iya. Saya juga menonjolkan beberapa hal-hal yang harus dilakukan dalam pertanyaan berbobot, yaitu menghindari pertanyaan dan pernyataan seperti kata-kata baik, terima kasih, itu merupakan pertanyaan yang tertutup ya. Jadi di sini saya menonjolkan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Kemudian pada alur ceritanya sendiri saya juga sudah melaksanakan beberapa aspek yang sudah sesuai dengan alur cerita tersebut Pak, seperti menanyakan tujuan, identifikasi, dan sebagainya. Oh ya, baik Bu. Apa yang sudah Ibu katakan tadi kebetulan memang sudah dilakukan dari Iya. pengamatan saya tadi Bu ya. Izin Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak, silakan, saya dengan senang sekali ingin mendengarkannya. Ya, setelah saya amati tadi pada saat coaching supervisi, Bu Nurul melakukan dengan alur cerita itu sudah sesuai dengan apa yang sudah kita harapkan sebelum melakukan coaching tadi Bu ya. Dan bahkan menurut pengamatan saya alur cerita yang sudah Ibu terapkan itu sudah di atas standar. Kira-kira nih bagaimana pendapat Ibu Nurul mendengar apa yang sudah saya katakan berdasarkan hasil pengamatan saya? Oke, tentunya saya senang sekali Pak ya, karena apa yang saya harapkan dengan menerapkan alur tirta dan juga
tentang aspek-aspek yang ingin saya tingkatkan seperti kompetensi mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot tadi. Saya senang sekali jika pengamatan Pak Fitra saya sudah melakukannya dengan cukup baik. Oh iya benar. Jadi kalau dari diskusi kita kali ini, kira-kira nanti apa yang sudah terbayang oleh Ibu Nurul yang akan Ibu Nurul lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area yang ingin Ibu tingkatkan sendiri? Nah, berkaitan dengan kompetensi yang ingin saya tingkatkan tadi, yaitu pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Tentunya jika ada sesi coaching selanjutnya lagi, saya ingin lebih memahami untuk menyampaikan pertanyaan berbobot sebagaimana, lebih memahami lagi tujuan dari pertanyaan berbobot itu sendiri, sehingga sesi coachingnya mampu berjalan dengan baik. Dan juga untuk mendengarkan secara aktif, saya juga akan melatih diri saya dengan mindfulness agar nanti saya mampu menghadirkan diri saya secara utuh untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan dari coach saya nanti. Oh iya baik Bu. Untuk pengamatan hari ini nanti akan saya catat dan saya masukkan ke dalam form supervisi akademik Bu ya. Iya baik. Sebagai penutupnya, dan coba tolong katakan menurut Bu Nurul apa yang kira-kira Ibu Nurul dapatkan pada observasi kali ini? Baik, dari observasi yang dilakukan Bapak Fitra hari ini, tentunya saya mampu untuk merefleksi diri saya sendiri Pak. Jadi saya mampu melihat bagian mana yang ingin saya kembangkan, bagian mana yang harus saya hilangkan, sehingga nantinya jika saya akan melakukan coaching lagi, saya mampu menjadi coach yang lebih profesional Pak, dan juga mampu untuk mengantarkan permasalahan-permasalahan dari rekan-rekan sejawat saya agar mereka bisa menemukan solusi dan mengembangkan potensi mereka sendiri. Oh iya, ya memang benar Bu, karena refleksi itu sangat penting bagi kita supaya bisa menilai proses kedepannya nanti Bu ya. Untuk kedepannya semoga kita bisa melakukan, semoga Bu Nurul bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu ya, dan bisa menjadi guru profesional yang sesuai dengan Ibu Nurul tadi katakan. Jadi demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fitra.